Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Triliza Sepriani, mahasiswa Prodi S1 Farmasi dengan nomor induk mahasiswa 2410482013063. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi konsep dakwah bilhal dan kerusihan Yarsi dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad SE MSc. Nilai-nilai Yarsi. Profesor Dr. Masrul menekankan bahwa nilai-nilai Yarsi berakar pada sejarah pendiriannya pada tahun 1969 yang mencerminkan prinsip perjuangan, keikhlasan, pengembangan nilai-nilai Islam. Tujuan awal pendirian Yarsi adalah untuk meningkatkan kondisi komunitas Muslim di Sumatera Barat setelah konflik PRRI dan untuk melawan gerakan Kristenisasi. Konsep keyarsian itu sendiri mengacu pada upaya praktis, pemikiran dan kontribusi finansial untuk mengembangkan institusi sebagai organisasi nirlaba demi kepentingan komunitas Muslim. Bapak Muhammad Natsir sebagai pendiri dan pelopor kegiatan bilhal atau dakwah dengan tindakan di seluruh Indonesia. Latar belakang Bapak Natsir memiliki latar belakang sebagai politikus, pejuang dan pemimpin komunitas Muslim global yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Rabita Islamiyah. Tiga pilar dakwah Bapak Muhammad Natsir adalah masjid, pesantren atau sekolah berasrama Islam, dan kampus. Beliau menekankan tidak hanya pendidikan agama tetapi juga pembangunan karakter. Beliau mengidentifikasi tiga tantangan dakwah: sekularisasi, kristenisasi, dan navitasi, atau yang beliau klarifikasi sebagai erosi nilai-nilai agama. Tiga kualitas menonjol Bapak Muhammad Natsir adalah keikhlasan, kejujuran, dan kesederhanaan, yang dimana kehidupan beliau berpusat kepada dakwah, politik, yaitu mendirikan partai politik dan menjabat sebagai Perdana Menteri, dan pendidikan, yaitu mendirikan Universitas Islam dengan prioritasnya demokrasi dan loyalitas dalam organisasi. Ruhul Islam adalah identitas sibha atau ciri khas dari sebuah lembaga Islam di Universitas Muhammad Natsir. Sikap jiwa yang baik itu sesungguhnya lahir dari pemahaman syariat agama Islam atau memiliki ruhul Islam yang masuk ke dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat. Generasi anak bangsa, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammad Natsir mesti menjauhkan diri dari perilaku yang dimarahi Allah. Mengatasi problematika sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melakukan tazkiyah nafs dengan teratur dalam manhaj sufiyah, memantapkan iman, tauhid uluhiyah, melaksanakan ibadah yang teratur sebagai perwujudan tauhid rububiyah, melakukan wirid yang berkesinambungan, salat berjamaah, dan ibadah sunnah yang teratur seperti qiyamul lail, saum, dan lainnya, melakukan interaksi intensif atau silaturahmi yang terjaga di tengah masyarakat. Peranan pendidikan Ruhul Islam sejak dulu adalah membawa umat kepada keadaan yang lebih baik, kokoh akidah, qanaah, istiqomah, berilmu pengetahuan, mencintai nagari, matang dengan visi dan misi Islam, memelihara kebersamaan gotong royong, berkualitas dengan iman dan hikmah, amar makruf dan nafyun anil munkar, research oriented, profesional, berteraskan iman dan ilmu pengetahuan, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, mengakarkan nilai-nilai ruhul Islam ke dalam kehidupan masyarakat atau kelompok dengan kemestian memiliki ilmu dengan akidah, tauhid yang jelas. Generasi pelanjut Yarsi mestinya dinamik yang tumbuh dengan kejelian akal fikir disertai kejernihan budi pekerti.
Akhlak adalah konsep perangai dari Khalik. Akhlak adalah jembatan makhluk dengan Khaliknya. Hidup tidak berakhlak menjadikan kehidupan tidak akan bermanfaat, serta di akhirat merugi. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah, kepada tetangga, sama besar, lebih muda, kepada lawan jenis, berbeda agama, lingkungan, guru, orang lebih tua, dan kepada ibu bapa. Nilai-nilai ajaran Islam mewajibkan mengimani Allah dan menghargai nikmatnya menjadi sumber rezeki, kekuatan dan kedamaian. Pengalaman syariat dengan tauhid yang benar di tengah keluarga akan menjauhkan semua bentuk kemaksiatan. Tujuannya jelas, yaitu membina, mengembangkan potensi dakwah, berperilaku islami di tengah kehidupan anak nagari, akhlak mulia mendorong nagari maju bermartabat dengan minat terarah dan terbimbing pandai bersyukur. Anak bangsa yang tidak menjaga budi akhlak akan mengalami kehancuran, punahnya adat luhur, lenyaplah keyakinan dan lunturnya budaya bangsa. Pembentukan karakter atau watak berawal dari penguatan unsur-unsur perasaan, hati atau kalbin salim yang menghiasi nurani manusia dengan nilai-nilai luhur tumbuh mekar dengan kesadaran kearifan yang tumbuh dengan kecerdasan. Budaya memperluas kecerdasan emosional serta dipertajam oleh kemampuan periksa evaluasi positif dan negatif, atau kecerdasan rasional intelektual yang dilindungi oleh kesadaran yang melekat pada keyakinan, yaitu kecerdasan spiritual, yakni hidayah Islam, watak yang sempurna dengan nilai-nilai luhur atau akhlakul karimah. Ini akan melahirkan tindakan terpuji yang tumbuh dengan motivasi atau nawaitu yang bersih atau ikhlas. Kesimpulan, mahasiswa dan mahasiswi Muhammad Natsir Bukit Tinggi diharapkan dapat memperdalam keilmuan agama agar bisa bertindak sebagai ruhis di tengah masyarakat, sehingga setelah tamat berkecimpung langsung di kehidupan bermasyarakat, terutama saat menjadi seorang petugas di rumah sakit, diharapkan dapat membantu atau menolong petugas ruhis dengan kegiatan meliputi membina pasien seperti membimbing taklin, mengajar wudhu dan tayamum, dan salat saat sakit. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.